Jundah wahazama lahzaba wahdah. Allahumma salli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wafhamu ma'amurallahu ta'ala bil-Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Dan jumlah kalau kita masih percaya kepada Allah dan kepada Al-Quran, dan memang kita harus beriman kepada Allah dan Al-Quran sampai ujung hayat kita. Sebetulnya kita umat Islam ini disiapkan, difasilitasi, direncanakan, dibekali untuk menjadi khairul umat yang terbaik di dunia ini dan menjadi umat terbaik di negara Indonesia ini. Itu sebetulnya maunya Allah, itu sebetulnya rencana Allah, itu sebetulnya fasilitasi Allah, dan itulah sebetulnya hak dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, menjadi umat terbaik dimanapun umat Islam berada. Mari kita dengan jujur, apakah kita umat Islam di dunia atau di Indonesia sudah tidak jadi umat terbaik yang menjadi model bagi umat-umat yang lain, yang menjadi idola bagi umat-umat yang lain, yang menjadi teladan bagi umat-umat yang lain, membuat kata orang Sunda kayung-yung ke umat Islam. Kenapa? Karena dia menjadi umat yang terbaik. Ini adalah renungan kita, evaluasi kita. Sudah belum kita menjadi umat yang terbaik di Indonesia ini? Apalagi sejarah membuktikan kepada kita, menunjukkan kepada semua umat yang ada di Indonesia bahwa kita ini adalah pendiri NKRI, memberikan toleransi kepada NKRI. Ketika kemerdekaan, sultan-sultan yang ada di Indonesia itu mengatakan, aku akan bubarkan sultan ini dan aku akan bergabung kepada NKRI. Dalam perumusan Pancasila juga begitu. Para tokoh-tokoh kita merumuskan dasar negara yang luar biasa. Pancasila itu disemangati oleh semangat Al-Quran. Dan ketika ada protes dari saudara-saudara kita sebangsa dari bagian timur, kita rela untuk mencabut beberapa kata di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Kita banyak berkiprah, banyak mendukung, walaupun sekarang mulai dipersoalankan, dipertanyakan konstitusi umat Islam di dalam NKRI. Ini harus menjadi langkah-langkah kita ke depan. Orang sekarang ramai untuk 100 tahun Indonesia emas 2045. Akan di mana posisi umat Islam di Indonesia tahun 2045 itu? Apakah akan menjadi yang terbaik sesuai dengan amanat Allah, atau justru kita semakin tersisih? Kita disiapkan menjadi umat yang terbaik, menjadi model, menjadi teladan. Mari kita renungkan, saudara-saudaraku. Baca di medsos ya, banyak yang pindah agama dari Islam keluar. Ada juga dari agama-agama yang pindah agama kepada kita. Coba dengan jeli perhatikan. Apakah mereka masuk Islamnya itu karena akhlaknya umat Islam? Mungkin di sini ada pegiat-pegiat media sosial. Mari kita kaji dengan sesama.
Jika ada orang yang masuk Islam dari agama lain, perhatikan dengan seksama, apakah itu karena kayun-yun oleh akhlaknya umat Islam, oleh ibadahnya umat Islam, oleh konsolidasinya umat Islam, atau karena azan yang berkumandang dengan baik, atau alunan Al-Quran yang menyentuh hatinya. Dalam survei kami di Darul Hikam ada Dinamiku, pusat data dan dinamika umat terbanyak mereka pindah ke Islam bukan karena kayun-yun oleh akhlak, perilaku dan prestasi umat Islam, tapi langsung dari Allah karena hidayahnya melalui alunan azan yang indah, melalui alunan ayat Quran yang indah, sedikit karena kelakuan umat Islam. Ini harus kita perbaiki, kita harus ubah sesuai dengan garis dan amanat dari Allah. Kita menjadi umat terbaik, yang dengan umat terbaik itu kita bisa melaksanakan tugas yang lebih besar. Apa itu? Kuntum khair umat, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, dipilih, dikeluarkan dari berbagai umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang dengan prestasimu sebagai umat terbaik itu kamu bisa melaksanakan memerintah orang kepada kebajikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Inilah harus kita capai, menjadi umat yang terbaik. Karena kalau orang sudah jadi umat yang terbaik, kalau umat sudah menjadi umat yang terbaik, yang berprestasi, otomatis dia akan jadi idola, akan diikuti, akan jadi follower kita. Kenapa? Karena kita sudah jadi model mereka. Jangan-jangan kita tidak perlu lagi kepada mereka dalil dari Al-Quran eksplisit dikatakan. Jangan-jangan kita tidak perlu lagi ini hadisnya, ini Qurannya. Jangan-jangan kita tidak perlu lagi menyampaikan itu. Kenapa? Karena Quran dan hadisnya sudah menjadi perilaku kita yang menyebabkan kita menjadi umat yang terbaik. Terbaik apanya? Terbaik misalnya adalah di dalam ukhuwahnya, persatuannya. Kita sudah yang terbaik belum? Saya di DPR, Pak, saya datang dari sebuah fraksi nasionalis. Saya prihatin sekarang partai Islam yang pertama di Indonesia sekarang sedang sedang bertengkar, ya, Pak. Coba kita lihat, apakah partai Islam partai yang terbaik? Apakah ukhuwah Islam ukhuwah menjadi yang terbaik? Apakah prestasi umat Islam menjadi prestasi yang terbaik? Apakah penguasaan ilmu orang Islam menjadi yang terbaik? Apakah dalam bidang ekonomi kita menjadi yang terbaik? Apakah kalau birokrasi umat Islam menjadi birokrasi yang terbaik? Ini menjadi pertimbangan kita, evaluasi kita. Sekolah Islam apakah sudah jadi sekolah terbaik? Masjid sebagai tempat ibadah dan tempat fasilitas umum apakah sudah menjadi tempat yang terbaik? Panti asuhan sudah menjadi yang terbaik? Pedagang-pedagangnya sudah menjadi yang terbaik? Inilah tantangan kita, inilah program kita. Mari kita menjadi yang terbaik. Jika kita belum mampu menjadi umat yang terbaik, saya katakan tadi, marilah menjadi individu terbaik, menjadi komunitas terbaik, menjadi organisasi terbaik, menjadi yayasan terbaik. Nanti otomatis orang akan ikut kepada kita. Kemarin saya bertemu dengan mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, sama pendapatnya juga. Nak manggil saya, Dik, memang kita yang terbaik, kita menjadi prestasi. Dengan itu maka mereka akan ikut kita. Kenapa orang tiba-tiba dulu suka sama Amerika? Kenapa Amerika? Kenapa? Karena dianggap terbaik, menjadi idolanya. Kenapa anak-anak kita, ibu-ibu kita senang sekarang pada drama Korea? Karena dramanya terbaik.
Kenapa orang tiba-tiba suka kepada barang-barang Tiongkok? Kenapa? Karena harganya terbaik tanpa harus menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hadis secara